Hai 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 hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali dalam gerakan cinta Alkitab hari ini. Adik-adik semua, firman Tuhan hari ini diambil dari Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Kakak mengajak kita semua untuk membaca bersama ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Adik-adik, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, yuk dengarkan cerita dari kakak. Shalom adik-adik semua. Adik-adik, apakah di kota adik-adik ada Palang Merah Indonesia atau PMI? Pastinya ada ya. Palang Merah Indonesia adalah organisasi kemanusiaan tingkat dunia yang menyediakan darah bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi, jika ada pasien di rumah sakit yang membutuhkan darah, maka keluarganya atau pihak rumah sakit akan mencarinya di Palang Merah Indonesia. Jadi, boleh dikatakan bahwa PMI adalah gudangnya penyimpanan darah-darah. Darah itu didapat dari orang-orang yang mempunyai darah yang sehat dan yang mendonorkannya melalui PMI. Mungkin adik-adik berpikir, orang yang mendonorkan darah bisa mati kekurangan darah dong Kak. Tidak begitu adik-adik. Bagi orang-orang yang sehat, darah mereka akan kembali normal setelah beberapa hari. Tentunya harus dibantu juga dengan makanan yang membantu proses pembentukan sel darah merah. Adik-adik semua, organisasi PMI didirikan oleh Bapak Henry Dunan yang peduli akan banyaknya korban perang yang meninggal karena kehabisan darah. Bapak Henry ini kemudian mengajak orang-orang yang sehat untuk mendonorkan darahnya secara sukarela. Wah, mulia sekali ya. Darah-darah itu berguna loh bagi pasien-pasien yang sakit yang memang sedang membutuhkan darah. Hal itu sesuai dengan slogan PMI, yaitu setetes darah Anda, nyawa bagi sesama. Adik-adik, berbicara mengenai darah, ada yang lebih luar biasa loh. Ada darah Yesus Kristus yang luar biasa dahsyat. Yesus Kristus rela mencurahkan darahnya, berkorban dan mati di kayu salib untuk menebus dosa semua umat manusia. Darah Yesus inilah yang sanggup menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. Begini bunyinya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi, darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sanggup untuk mengampuni segala dosa kita. Setetes darah Yesus adalah keselamatan bagi hidup kita. Bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada Yesus untuk darahnya yang kudus. Haleluya. Adik-adik, untuk mengakhiri renungan kita hari ini, kakak ajak kita semua berdoa ya. Tuhan Yesus, aku bersyukur
atas darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosaku dan dosa semua orang di dunia. Amin.